سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارضاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أنما قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, lagi dan lagi sampai kita tiada lagi untuk selalu memperbarui kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya untuk selalu bertakwa dan meningkatkan kualitas takwa yang sebenar-benar takwa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Nabi SAW telah membentuk rombongan perang, rombongan dakwah yang berjumlah ribuan. Di saat itu diberangkatkan, dipimpin oleh amirnya Usamah bin Zaid, pemimpin yang termuda, umurnya 18 tahun. Berangkatkan malam hari setelah bayan hidayah, diberikan petunjuk-petunjuk untuk bergerak di jalan Allah, untuk jihad fi sabilillah. Saat itu rombongan telah berangkat dalam perjalanan satu malam saja, tepatnya pada malam Senin. Pada subuh hari Senin pagi, Nabi SAW wafat. Saat itu jamaah yang sedang bergerak ditarik kembali karena dalam keadaan berkabung, kembali lagi ke kota Madinah. Begitu Nabi SAW wafat, para sahabat semuanya agak sedikit berat, tertekan. Sayyidina Ali yang gagah berani, yang hobinya memancung kepala orang kafir, terdiam saat itu juga. Sayyidina Utsman yang lembut apalagi. Sayyidina Umar lantang berdiri. Barang siapa yang berani mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal kepalanya. Masya Allah. Sayyidina Umar hilang pikir-pikir dakwah, pikir agama. Begitu Nabi SAW wafat, tertekan sekali, yang sangat berat. Sayyidina Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bukan wafat, tapi dia menemui Tuhannya, sebagaimana mana Musa alaihissalam menemui Tuhannya. Tetapi saat itu Sayyidina Abu Bakar tampil dengan gagah berani, dengan lantang, ia menyuarakan, wa ma Muhammadin illa rasul. Sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul, seorang Rasul, sebagaimana nabi-nabi dan Rasul dahulu pun meninggal dunia juga. Begitu Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam Al-Quran. Saat itu Sayyidina Abu Hurairah ahli hadis yang hafal 5.000 lebih hadis. Sayyidina Abu Bakar bertanya, bagaimana untuk menguburkan Rasulullah, apakah di Mekah dan di Madinah? Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, wahai khalifah, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda dalam sebuah mahfumnya, di mana ia meninggal di situ dia dikuburkan. Nabi SAW meninggal di Madinah, maka dikuburkan di Madinah. Maka selesai masalah saat itu. Tidak ada yang mesti tegang kembali. Alhamdulillah.
Baginda Rasulullah SAW dikuburkan. 40 hari setelahnya masuk berkabung orang-orang Islam di Madinah saat itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, orang sahabat-sahabat yang besar. Maka Allah Ta'ala timpakan fitnah-fitnah, Allah timpakan masalah-masalah, yaitu 5 masalah terjadi di kota Madinah. Saat itu muncul nabi palsu, Musailamah, diberi gelar Al-Kazab, Musailamah si pendusta, pembohong. Muncul lagi masalah kedua, banyak orang-orang Islam tidak mau bayar zakat. Mereka menolak bayar zakat. Masalah yang ketiga adalah, yaitu munculnya orang-orang munafik menampakkan diri di hadapan orang-orang Islam di kota Madinah. Orang-orang Islam yang tulen imannya. Masalah yang keempat, orang-orang Islam banyak murtad karena mereka dihasut oleh orang munafik. Begitu Nabi SAW meninggal, maka Islamnya akan lemah tanpa kepemimpinan. Khutbah yang singkat ini membuka pikir kita bahwa pentingnya membantu agama Allah. Bantu orang-orang yang tak sholat, ajak mereka, walaupun mereka tidak mau, tidak masalah. Yang penting ada kalimat bisa mengajak mereka untuk takwa kepada Allah. Yang sholat di rumah ajak ke masjid. Yang lalai-lalai ingatkan. Ini namanya dakwah. Itulah kemampuan kita. Orang-orang di rumah kita ingatkan, masih banyak anak-anak kita yang tidak sholat. Bahkan istri tidak tutup aurat, anak-anak perempuan tidak tutup aurat. Kita hanya penting di masjid, pentingnya ke sana sini. Pergi sana sini tapi lupa dengan yang di dalam. Semut yang jauh kita peduli, gajah depan mata kita abaikan, hukumullah. Mestinya orang rumah diurus dulu, Pak. Tetangga-tetangga kita masih banyak tak ke masjid. Hukumullah. Ini pikir bagi kita semuanya. Kalau kita ingin selamat, tidak tersesat, pegang keduanya. Apa keduanya? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bantu agama Allah, Allah akan bantu kita dan akan kuatkan langkah-langkah laki kita, dan Allah Ta'ala akan tanamkan penakut dalam hati orang-orang kafir. Allah akan tanamkan sifat berani kepada kita orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muttaqin wal muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin.